ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kali ini kita melanjutkan yang kemarin ya, pembahasan yang kemarin tentang bagaimana pentingnya hidup berjamiah ya, kita akan hatamkan pada hari ini. Nah, bahwa kemarin sudah dibahas ya secara bahasa, bahwa jamaah itu dalam kitab Mu'jamul Wasit ya, sudah kita baca kemarin al-jamaah, bahwa jamaah itu adalah secara bahasa al-adadul katsir minanas, sekumpulan manusia, wakila, dan disebut pula atau ifah minanas ya jama'uha gordun wahid ya, sekelompok manusia yang punya satu tujuan. Kemudian secara syariat juga sudah disampaikan bahwa la islama illa bijamaah, bahwa Islam tidak akan tegak kecuali dengan berjamaah, wala jamaah illa biimaroh, dan jamaah juga tidak akan tegak kecuali dengan adanya biimamah ya, dengan kepemimpinan, wala imaroh illa bilto'ah, dan kepemimpinan tidak akan tegak kecuali dengan adanya ketaatan dari anggota. Nah, ini kemarin sudah dibahas bahwa yadullah ma'al jamaah gitu ya, bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang berjamaah dalam jamaah. Nah, kemudian kemarin juga sudah dibahas bahwa hakikat jamaah itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib, wallahi demi Allah, mujama'atu ahlil haq ya, berkumpulnya ahlul haq, ahli kebenaran, wa in qallu, walaupun sedikit, wal furqah, dan perpecahan itu adalah firqah itu mujama'atu ahlil batil wa in kathuru gitu, dan perkumpulan ahli batil sekalipun mereka banyak. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, al jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, bahwa apa saja yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendirian. Kemudian dari Imam Asy-Syatibi juga, jama'atu ahlil Islam idza ijtama'u ala amrin fawajaba ala ghairihi min ahlil milal ittiba'uhum. Kelompok umat apabila sepakat dalam satu urusan, maka wajib orang selain muslim untuk tunduk pada aturan yang dibuat, wujud daulah gitu ya. Jadi orang atau sekelompok orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, kemudian kemarin sudah dibahas ya bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, ini ya, bahwa semuanya masuk neraka kecuali satu, firqatun najiyah, firqah yang selamat, yaitu al-jamaah. Al-jamaah itu dalam di sini ya, apa al-jamaah itu adalah ma'ana alaihi washabi, orang-orang yang berpegang teguh pada aku dan para sahabatku di atasnya, yaitu orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kemudian di sini juga ya kemarin sudah, nah ini yang sama tadi hadisnya ya, bahwa akan datang gitu ya 73 golongan yang semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Nah, ini sudah dibahas hari kemarin. Nah, ini sekarang adalah bahwa perintah berjamaah itu adalah betul-betul dari Quran ya. Nah, di sini kita akan sama-sama melihat bahwa perintah berjamaah itu banyak ya Al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, kita lihat satu-satu dalam surah As-Saff ayat 4, bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, Allah mencintai, alladzina yuqatiluna fisabilih, orang yang berperang di jalan Allah, sofan, dengan keadaan berbaris rapi, ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Bahwa Islam mengajarkan umat untuk bersatu di atas Quran Sunnah, bukan berjalan sendiri-sendiri ya. Bahwa nah di sini di yang pertama itu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilihi sofan ka'annahum bunyanun marsus, ini bahwa pentingnya keteraturan, kekompakan, kekuatan ya, seperti bangunan misalnya. Setiap bangunan itu setiap bagiannya punya fungsi. Jika masing-masing bekerja sendiri tanpa keteraturan, maka bangunan menjadi lemah gitu ya. Kemudian di Ali Imran ayat 104. Nah, wal takum ya, kelompok yang bergerak dalam kebaikan. Wal takun adalah ada yang menjadi ya minkum di antara kalian umatun, sebuah umat, yad'una ilal khair,
yang menyuruh kepada yang kebaikan, bahwa umat Islam itu tidak hanya menjadi pribadi yang baik sendiri-sendiri, ini soleh ya, tetapi harus terorganisir, menyeru kepada kebaikan ya, sekelompok mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, melakukan dakwah secara bersama dan terarah. Nah, jadi sebagai wadah perjuangan gitu ya. Nah, kemudian juga di Ali Imran 103 ya, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu ya kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Nah, ini wa'tasibu billahi jami'an. Nah, di sini ada kata-kata jami'an ya, bahwa Islam mengajarkan untuk bersatu di atas Quran Sunnah, tidak jalan sendiri-sendiri. Pokoknya, nah ini landasan penting supaya perjuangan umat itu dilakukan secara jami'an, terorganisir ya, tidak mudah dipecah belah. Nah, nah banyak yang menganggap misalnya bahwa tidak penting gitu, yang terpenting kita melaksanakan, padahal ini ada sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bahwa dari 3 ayat ini bahwa perjuangan Islam itu butuh keteraturan gitu. Perjuangan Islam itu butuh koordinasi, butuh disiplin, butuh pembagian peran, butuh kekompakan gitu ya. Kalau tadi misalnya di Ali Imran bersatu di atas tali Allah ya, 104 bersama-sama melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di Sof ayat 4 berjuang secara teratur saling menguatkan, bahwa Al-Quran membangun konsep berjamaah ini secara bertahap. Jadi persatuan itu harus dilandaskan wahyu Allah. Persatuan itu diwujudkan dalam amal dakwah, dan amal dakwah butuh keteraturan serta organisasi agar menjadi kekuatan yang kokoh. Jadi jamiah itu bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi wadah amal bersama ya, wadah amal bersama untuk menegakkan kebaikan berdasarkan Quran Sunnah dengan sistem yang teratur, sistem yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian, nah ini yang supaya menguatkan kita ya, bahwa berjamaah itu adalah bagian dari sunnah. Kalau tadi sudah Al-Qur'annya ya. Kalau ini berdasarkan sunnah Rasulullah ya, berdasarkan hadis-hadis. Yang pertama adalah bahwa yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama al-jamaah gitu ya. Maknanya adalah ketika kaum muslimin bersatu dalam kebenaran, bersatu dalam ketaatan kepada Allah, mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan pertolongan dan penjagaan dari Allah. Nah gitu ya. Jadi kemudian yang kedua adalah isnani khairu min wahid, bahwa 2 itu lebih baik daripada 1 gitu ya. Kemudian wasalasa khairu min isnain, dan 3 lebih baik daripada 2. Kemudian fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, fa innallaha azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla la yajtami'a ummati illa 'alal huda, tidak akan mengumpulkan umatku kecuali dalam hidayah. Nah, bahwa pesan pentingnya bukan sekedar jumlah orang ya, tetapi bahwa kebersamaan memberikan kekuatan, saling mengingatkan, saling menolong, mengurangi potensi penyimpangan. Jadi dengan banyakan itu mengurangi potensi penyimpangan. Nah, kemudian jamaah juga menjadi perlindungan dari setan gitu ya. Bahwa alaikum bil jamaah gitu ya. Hendaklah kalian berjamaah, wa iyyakum wal furqah. Nah, sesungguhnya jangan memisahkan diri gitu ya. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu ma'al wahid, bersama orang-orang yang menyendiri. Wa huwa minal isnain gitu ya. Dan setan menjauh dari 2 orang gitu ya. Ab'ad gitu ya, setan menjauh dari 2 orang. Man aroda bahbuhatal jannah, barang siapa yang menginginkan tempat di surga ya, fal yalzamil jamaah, hendaklah bergabung dengan al jamaah. Man saratu hasanah, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang ya, ketika berbuat baik dia senang. Wa sa'athu sayyi'atu, dan ketika dia berbuat buruk dia merasa sedih ya. Fazalikal mu'min, maka itulah orang-orang mukmin. Bahwa di sini ya, bahwa jamaah itu menjadi perlindungan dari setan gitu ya. Hadis ini memberikan gambaran bahwa kesendirian, nah ketika kita sendiri dapat membuat seseorang lebih mudah dipengaruhi gitu. Sedangkan kebersamaan dalam kebaikan memberikan mekanisme saling mengingatkan, bahwa tadi ya seperti itu. Kemudian innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan gitu ya.
Jadi intinya berjamaah itu saling menguatkan, saling mengingatkan, terlindung dari perpecahan dan perjuangan menjadi lebih kuat. Karena itu jamiah bukan hanya struktur organisasi ya, tetapi sarana untuk mewujudkan amal bersama dalam kebaikan. Namun ada prinsip penting bahwa jamaah itu bukan berarti mengikuti kelompok secara membabi buta ya. Jamaah harus dibangun di atas Quran Sunnah dan dalam perkara yang ma'ruf gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ya masih sama gitu ya, bahwa bagian dari sunnah juga ya perintah berjamaah. Tadi ayat sudah banyak, nah ini sedang membahas dari sisi hadis-hadisnya. Nah di sini sudah ada hadis tentang perintah ya berjamaah, yaitu qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, wa ana amurukum bihomsin, aku diperintah kepada kalian dengan 5 perkara. Allahu amaroni bihinna gitu ya. Allah yang sudah menyuruh kepadaku bil jamaah, hidup harus berjamaah, wasam'i harus banyak sam'i yang mendengar, wa ta'ah dan taat, wal hijrah dan hijrah ya, wal jihad fisabilillah dan jihad fisabilillah. Wa innahu man kharaja minal jamaah, karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari jamaah ya, qida shibrin, walaupun hanya sejengkal, faqad khala'a riqatal Islam, maka sudah melepaskan ikatan Islam, min unukihi, dari tengkuknya, ila ayarji'a, yaitu murtad, sehingga ia kembali lagi ke dalam al jamaah. Nah jadi di sini ya, di yang barusan itu, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyuruh ya, kata Rasul, 5 hal, yaitu apa saja. Yang pertama adalah harus berjamaah, mendengar, taat, berhijrah dan berhijrah ya. Nah di sini ada 5 prinsip yang disebutkan. Yang pertama adalah al jamaah, bahwa hidup bersama dalam kesatuan umat, tidak memisahkan diri dari jamaah dalam perkara kebenaran dan kebaikan. Kemudian as-sam'a ya, bahwa mendengar, bahwa anggota jamaah harus punya kesiapan mendengarkan arahan ya, mendengarkan nasihat dan keputusan yang benar. Kemudian at-ta'ah gitu ya, ketaatan. Jadi setelah mendengar ada sikap taat dalam perkara yang ma'ruf. Jadi ketaatan itu bukan ketaatan mutlak kepada manusia, tetapi tetap dalam koridor syariat. Kemudian setelah taat adalah hijrah ya, hijrah. Hijrah itu, nah jadi meninggalkan keadaan yang tidak diridhoi Allah gitu ya, menuju ketaatan. Dalam pemahaman yang lebih luas ada semangat berubah, berpindah dari keburukan menjadi kebaikan. Nah jadi semangat berhijrah, meninggalkan yang tidak Allah ridhoi menuju ketaatan, atau semangat berubah, semangat pindah dari keburukan menuju kebaikan. Kemudian juga jihad fisabilillah adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi dalam konteks jamiah dapat diwujudkan melalui kesungguhan dalam berdakwah. Jadi kita dituntut ya untuk sungguh-sungguh dalam berdakwah, jihad dalam pendidikan, dalam pelayanan umat ya, perjuangan dalam kebaikan gitu. Nah itu bahwa seperti itu. Kemudian di akhirnya adalah man kharaja minal jamaah, apa yang dimaksud dengan keluar dari jamaah gitu ya, bahwa fa innahu man faraqal jamaah qida shibrin, yang memisahkan diri dari jamaah walaupun sejengkal, faqad khala ariqatal Islam min unuqihi illa ayarji'a, maka ia sudah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali ia kembali. Nah ini menunjukkan betapa seriusnya ya persoalan perpecahan. Jadi perlu hati-hati dalam memahaminya, bahwa hadis ini tidak boleh dijadikan legitimasi bahwa setiap orang yang berbeda dengan organisasi tertentu otomatis keluar dari Islam. Bukan seperti itu ya. Yang ditekankan adalah bahaya memisahkan diri dari jamaah umat muslim ya, dengan prinsip persatuan. Yang pentingnya kembali kepada kebenaran ketika terjadi penyimpangan gitu ya. Jadi ada peringatan terhadap fanatisme jahiliyah ya, bahwa manda'a bidakwal jahiliyah bahwa Rasulullah meringatkan orang yang menyeru kepada fanatisme jahiliyah ya, bahwa berjamiah itu tidak sama dengan fanatik buta ya terhadap sebuah organisasi. Kita boleh punya loyalitas, komitmen kepada jamiah, tetapi identitas tertinggi tetap Allah, Islam, Quran, Sunnah ya, umat ya, bahwa jamiah sebagai sarana perjuangan, bukan sebaliknya gitu ya. Nah seperti itu.
Kemudian nah di sini nih bahwa ini ada hadis yang sangat panjang ya, hadis yang sangat panjang dari Huzaifah Al-Yaman ya. Di sini hadis yang sangat panjang akan kita bahas. Nah, bahwa di sini hadisnya perintah berjamaah masih ya. Nah, bahwa kanan nas ya, kata Huzaifah ya, bahwa orang-orang itu mereka yas'aluna Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah anil khair. Orang-orang mah bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar, tapi aku mah ya, kata Huzaifah, nanyanya tentang sesuatu yang buruk. Jadi kalau orang-orang mah hal-hal baik ya, saya bertanya yang buruk. Ya Rasulullah, Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah, bahwa dulu kita itu pada zaman jahiliyah, wasyar gitu ya. Dulu kita itu ada pada masa jahiliyah, masa keburukan. Faja'ana Allah bihadzal khair, kemudian Allah mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini gitu. Maksudnya ada Islam itu datang gitu ya. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Nah, apakah gitu ya, dia bertanya ya, apakah sesudah kebaikan itu akan ada keburukan gitu ya, setelah Islam datang akan ada keburukan gitu ya. Qala na'am, iya, kata Nabi. Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khair. Kemudian dia bertanya, apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am, ya, kata Rasul. Wa fihi dakhanun, tetapi ada dakhon gitu, ada benalu ya. Memang ada masa kebenaran lagi, tetapi ada dakhonun. Qultu wa ma dakhanuhu, kemudian aku bertanya, apa benalu itu gitu ya. Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi, yaitu nanti itu akan ada sekelompok orang yang memberi petunjuk bukan dari petunjuk dariku, bukan dari petunjuk Rasul. Ta'rifu minhum wa tunkir gitu ya, bahwa sebagian engkau akui kebenarannya dan sebagian diinkari gitu ya. Dari ajaran Islam itu sebagiannya diakui kebenarannya, sebagiannya enggak. Qultu fahal ba'da zalikal khair min syarr. Nah, apakah setelah adanya kebaikan yang ada dukhon tadi muncul lagi keburukan? Qala, ya, nanti ada masa ya, naam gitu ya, masa keburukan, yaitu du'atun ala abwabi jahannam, yaitu nanti banyak para penjuru dakwah yang membawa kepada neraka jahanam kepada umatnya itu ya. Man ajabahum ilaiha fadzafuhu fiha gitu. Barang siapa yang mengikutinya, ia akan dicampakkan ke dalam neraka gitu ya. Jadi banyak dai-dai yang mengajak umatnya kepada neraka jahanam. Nah, kata hadis ini bahwa man ajabahum ilaiha fadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti dai-dai itu, ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah sibhum lana, wahai Rasulullah, terangkan kepada kami ciri-cirinya ya, dai-dai yang membawa ke neraka jahanam itu. Qala hum min jildatina, bahwa mereka itu kulitnya sama dengan kita gitu. Wa yatakalamu nabi alsinatina, dan ngomongnya dengan bahasa kita gitu, sama. Qultu, kemudian aku bertanya, fama ta'muruni in adarokani zalik, maka apa yang harus aku lakukan ya jika kami menemui hal itu ya. Du'atun ala abu jahannam ya, pendai yang menyuruh kepada kebaikan. Maka kata Rasul, talzamu jama'atal muslimin, bergabunglah dengan jamaah muslimin, wa imamahum, dan imamnya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, fa ilam yakun lahum gitu ya, bagaimana jika tidak ada jamaah dan imamnya gitu ya. Kemudian Rasul menjawab, fa'tazil tilkal firqah kulliha, maka kata Rasul, jauhilah oleh kalian semua firqah, sekalipun kamu harus walau anta azza bi asli syajarah, sekalipun kamu harus memakan akar pepohonan, hatta yudarikal maut wa anta ala dzalik, sampai maut menjemputmu dan kamu tetap dalam keadaan begitu. Nah, ini ya, bahwa pertanyaan ya dari Huzaifah Al-Yaman, dia itu orang-orang bertanya tentang kebaikan, dia bertanya tentang keburukan gitu ya. Nah, bahwa tadi harus hati-hati ya, bahwa ada konteks hadis ini, bahwa kan biasanya orang-orang nanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tetapi justru dia bertanya tentang keburukan karena khawatir keburukan itu menimpanya. Sehingga Rasulullah menjelaskan bahwa setelah masa kebaikan akan muncul keburukan gitu ya. Sehingga bagaimana menyikapi di zaman yang penuh fitnah ini gitu ya, bahwa Rasulullah menjelaskan akan muncul kaumun yahduna bi ghairi hadi, kaum yang memberi petunjuk bukan dengan petunjuk Rasul.
bahwa cirinya tu'arifu minhum wa tunkir, ada sebagian yang kamu kenali, ada sebagian yang kamu ingkari. Jadi penyimpangan ini tidak selalu terlihat secara total. Bisa jadi ada kebaikan yang mereka bawa, tetapi bercampur dengan sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Nabi. Nah ini ya mengajarkan pentingnya tabayun, jadi kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah kemudian ada yang lebih berbahaya lagi, nanti ada suatu masa yang du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menuju ya mengajak kepada pintu jahanam. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, setelah itu akan muncul keburukan lagi. Na'am du'atun ala abwabi jahannam, penyeru yang berada di pintu-pintu jahanam. Jadi mereka mengajak manusia kepada jalan yang menyimpang, sementara orang yang mengikutinya berpotensi terseret kepada kebinasaan. Karena itu ketika menghadapi berbagai kelompok dan ajakan ya, ukurannya bukan siapa yang paling populer atau siapa yang paling banyak pengikutnya, tetapi apakah sesuai dengan petunjuk Rasulullah gitu yang diajarkan itu. Kemudian apa perintah Rasulullah ya, Rasulullah bertanya gitu ya, fama ta'muruni in adrokani zalik, ya apa yang kau perintahkan ketika nanti menghadapi keadaan seperti itu. Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, hendaklah engkau tetap bersama jamaah dan imam mereka. Nah ini ya pentingnya bahwa jamaah itu bisa menjadi pelindung ketika umat menghadapi fitnah dan perpecahan. Bagaimana jika tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Ya Hudzaifah nanya lagi, fa ilam yakun lahum jamaah wala imam, bagaimana jika mereka tidak memiliki jamaah dan tidak punya imam? Fa'tazil tilkal firaq kulliha, jauhilah seluruh kelompok tersebut. Kemudian Nabi memberikan gambaran yang sangat kuat ya, hatta yudarika kal maut wa anta ala zalik. Nah jadi fa'tazil maka jauhi ya, sampai kematian datang kepadamu dalam keadaan demikian, walau anta azza gitu ya. Karena jika tidak ada jamaah yang benar dan justru semua kelompok membawa penyimpangan, seorang muslim tidak boleh ikut-ikutan hanya karena ingin memiliki kelompok. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi intinya kenali fitnah ya, tidak semua yang mengatasnamakan agama itu otomatis benar. Ukurannya adalah petunjuk Nabi, Quran Sunnah menjadi standar. Jika ada jamaah muslim yang berada di atas kebenaran, tetap bersama jamaah dan imamnya ya. Jika semua kelompok menyimpang, jangan fanatik kepada kelompok, jauhi penyimpangan. Nah di sini ya mudah-mudahan pokoknya berjamaah itu tidak sama dengan fanatisme. Taat itu bukan taat secara mutlak gitu ya. Kalau menyuruh kepada keburukan tentu saja tidak. Berjamiah itu bersama dalam kebenaran, teratur dalam perjuangan dan tetap kritis berdasarkan Quran Sunnah. Nah jadi ini ya dari hadis Hudzaifah yang panjang tadi gitu ya. Nah kemudian larangan memisahkan diri dari jamaah. Nah ini ya hati-hati gitu ya. Ketika kita sudah berada dalam sebuah jamaah, larangan untuk memisahkan diri. Nah di sini bahwa man kharaja gitu ya, barang siapa yang keluar minal jamaah dari jamaah qida shibrin, walaupun hanya sejengkal, faqad khala'a riqatul Islam, maka ia sudah melepaskan ikatan Islam min unuki dari tengkuknya hatta yarji'a, sampai ia kembali. Nah ini ya bahwa dalam hadis-hadis ini, nah larangan untuk memisahkan diri dari jamiah ya, harus berhati-hati, jangan misalnya karena sakit hati atau karena apa gitu ya. Nah di sini yang pertama adalah tadi intinya melepas ikatan Islam. Di man kharaja minal jamaah, orang yang keluar dari jamaah qaida shibrin, walaupun hanya sejengkal, faqad khala'a riqatal Islam, sungguh dia sudah melepaskan ikatan Islam min unukihi, dari lehernya sampai ia kembali. Jadi pesannya jangan meremehkan persatuan umat ya. Memecah diri dari jamaah itu bukan persoalan ringan, karena bisa membuka jalan kepada konflik dan perpecahan. Nah, jadi jamaah dalam hari ini tidak otomatis juga bagi, jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa keluar dari organisasi tertentu keluar dari Islam, bukan seperti itu gitu ya. Kemudian harus hati-hati, nah meninggal dalam keadaan jahiliyah. Man kariha, barang siapa yang tidak suka ya, misalnya makruh, tidak suka min amirihi, terhadap pemimpin di sebuah jamaah, syai'an, karena sesuatu misalnya tidak suka misalnya dipimpin oleh orang itu,
falyasbir, hendaklah bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultan, karena sesungguhnya yang memisahkan diri dari pemimpin shibron, walaupun satu jengkal ya, mata mitatan jahiliyah, matinya itu mati jahiliyah. Nah, jadi intinya Rasulullah mengajarkan kesabaran dalam menghadapi kepemimpinan, memperingatkan bahaya memberontak atau keluar dari keteraturan umat. Jadi maksud mata mitatan jahiliyah ini, meninggal dalam kondisi jahiliyah ini bukan berarti kafir ya atau keluar dari Islam. Para ulama menjelaskan istilah ini ada sebagai ancaman keras terhadap perilaku yang menyerupai keadaan jahiliyah, khususnya dalam hal perpecahan dan pembangkangan. Jadi dalam prinsipnya misalnya ketika tidak suka ya terhadap sebuah keputusan itu, tidak boleh langsung memecah jamaah. Jadi meninggalnya seperti meninggal orang, karena tidak ada imam yang ditaati gitu ya. Jadi maksud dari meninggalnya seperti meninggalnya orang jahiliyah itu, dia meninggal seperti orang jahiliyah karena tidak ada imam yang harus ditaati. Nah, kemudian menjauhi para penyeru kesesatan tadi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, bahwa perintah Hudzaifah ya, bergabunglah ya dengan jamaah muslimin dan imamnya ketika ada fitnah itu ya, bahwa tetaplah bersama jamaah ya. Ini terkait dengan kondisi fitnah ketika muncul misalnya berbagai kelompok gitu, para penyeru yang tidak mengikuti petunjuk Nabi. Ketika terjadi kekacauan, jangan mudah berpindah-pindah mengikuti setiap kelompok atau tokoh. Jadi seorang muslim harus punya standar tadi, kebenaran itu adalah Quran Sunnah gitu. Kemudian perlindungan syar'i, bahwa man kharaja minal jamaah qida shibrin faqad hala ariqatul islam min unuqihi. Memisahkan diri dari jamaah merupakan tindakan pelanggaran berat yang merusak keutuhan dan keselamatan peradaban umat. Nah, di sini ya, bahwa jamaah itu berfungsi sebagai perlindungan terhadap perpecahan, bahwa jamaah itu akan memberikan ukhuwah, saling menasehati, ada kepemimpinan, ada keteraturan, ada pembagian tugas, ada penyelesaian masalah melalui musyawarah, ada kekuatan dalam dakwah, karena manusia yang berjalan sendiri lebih mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu ya. Nah, ini misalnya lebih mudah dipengaruhi dengan informasi yang salah atau ajakan yang menyimpang gitu ya. Bahwa intinya jangan mudah keluar hanya karena berbeda pendapat gitu ya. Tapi jangan pula taat secara membabi buta hanya karena sebuah keputusan dari pimpinan. Pokoknya harus seimbang. Yang pertama Quran Sunnah, persatuan umat ya, jamaah atau organisasi sebagai wadah perjuangan kita, adanya kepemimpinan dan ketaatan dalam hal ma'ruf, adanya musyawarah, kritik, nasihat, tabayun, tetap menjaga uhuwah dan dari mencegah perpecahan gitu ya. Di sini bahwa loyal kepada jamaah ya, taat dalam perkara yang ma'ruf, kemudian kritis juga dengan ilmu, berani memberi nasihat dengan adab, dan tetap menjadikan Quran Sunnah sebagai standar tertinggi. Jadi jamiah itu menjadi sarana memperkuat Islam ya, bukan menjadi tujuan yang menggantikan Islam gitu. Nah, kemudian di sini masih ada lagi ya dalil yang mirip-mirip gitu ya. Nah, di sini sama larangan memisahkan diri dari jamaah. Dilanjutkan dengan hadis yang menguatkan ya yang tadi, bahwa man ra'a min amirihi, barang siapa yang mendapati dari pemimpinnya syai'an, sesuatu yang dia tidak suka ya, falyakrahu, dia tidak suka, falyasbir gitu, harus bersabar gitu. Fa innahu man faraqo al jamaah, karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah ya, shibron, walaupun hanya sejengkal, famata, kemudian dia mati, ila mata mitatan jahiliyah, kecuali dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini ya bahwa yang tadi sama ya, sama itunya ya, bahwa sudah dibahas tadi ya, bahwa manroa pokoknya mengajarkan tidak tergesa-gesa memberontak atau memecah persatuan hanya karena tidak suka keputusan kepemimpinan. Jadi sabar itu bukan berarti diam ya terhadap kesalahan, tetapi silahkan berikan nasihat, kritik, tabayun gitu ya, amar ma'ruf nahi munkar, tetap dilakukan dengan cara yang benar gitu. Kemudian di sana ya ada menumpahkan darah muslim, yang hadis dari yang bawahnya ya, la yahillu, tidak halal atau haram ya, damu mri'in, darah seseorang, jadi tidak halal darah seseorang, yashhadu alla ilaha illallah, yaitu yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, illa salasa nafarin, kecuali disebabkan 3 hal.
yaitu yang halal darahnya itu adalah at-tarikul Islam, orang yang meninggalkan Islam, dengan mufariqatul jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah, wasayyib azani, seorang janda atau duda ya, bersuami istri yang berzina, wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dibalas dengan jiwa atau kisos. Nah, ini bahwa tidak halal darah seorang muslim ya, yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya saya adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari 3 hal ya. Bahwa as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian melakukan zina, an-nafsu bin nafsi, misalnya jiwa dibalas dengan jiwa ya, yaitu kisos boleh gitu ya. Kemudian orang yang at-tarik lidini al-mufariqah al-jamaah, meninggalkan agama dan memisahkan diri dari jamaah. Nah, itu boleh di sini ya. Kemudian harus dipahami gitu ya. Orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari, ini bukan berarti setiap orang yang keluar dari organisasi atau jamiah tertentu menjadi murtad dan halal darahnya ya. Ini pemahaman yang keliru. Jadi hadis ini berbicara dalam konteks hukum dan keteraturan masyarakat muslim, bahwa bukan sekedar keanggotaan organisasi modern ya, penetapan hukum atau pidana atau sanksi, juga bukan kewenangan individu atau anggota organisasi, melainkan perkara hukum yang punya ada syaratnya, prosedurnya, dan otoritas yang sah. Nah, jadi kepemimpinan ya, sabar dan tidak gegabah, menjaga jamaah dan persatuan, bahwa perbedaan itu diselesaikan dengan nasihat dan musyawarah, ketaatan tetap dalam perkara yang ma'ruf. Nah, di sini ya, bahwa misalnya ketika saya tidak suka keputusan ini, maka saya keluar dan mengajak yang lain untuk meninggalkan jamaah, nggak boleh seperti itu. Tapi sikap yang benar adalah sabar tadi ya, tabayun ya, cari kebenarannya, beri nasihat, lakukan dengan musyawarah, memberikan kritik yang konstruktif ya, mengikuti keputusan yang ma'ruf, dan menjaga uhwah. Nah, jadi ada 3 hal yang jangan dicampur adukan ya. Berbeda pendapat, misalnya keluar dari jamaah, keluar dari organisasi, keluar dari Islam, taat kepada pimpinan, taat secara mutlak. Tapi adalah bahwa bukan seperti itu, tapi kewajiban berjamaah bertujuan menjaga kesatuan umat dalam kebenaran, bukan membangun fanatisme organisasi. Jadi ketaatan kepada kepemimpinan itu berlaku dalam perkara yang ma'ruf gitu ya. Sedangkan Quran Sunnah tetap menjadi standar tertinggi. Jadi ini menjadi penyeimbang penting untuk ini ya, bahwa loyal tapi tidak fanatik, taat tapi tetap kritis, bersatu tetapi tetap berlandaskan dalil. Nah, ini ya, bahwa kemudian nah satu lagi ya, ini bahwa kewajiban memelihara keutuhan jamaah. Bagaimana supaya keutuhan jamaah ini bisa itu dengan baik ya? Yang pertama, tentu saja dalam sebuah jamaah itu harus banyak bermusyawarah gitu. Jadi Rasulullah itu adalah pemimpin yang paling banyak bermusyawarah gitu ya. Nah, ini kan untuk menjaga solidaritas jamiah ya, berbagai tantangan itu harus bermusyawarah. Misalnya walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Jadi Rasulullah itu wa amruhum, satu urusan saja, syura bainahum, Rasulullah putuskan di antara mereka gitu ya. Jadi Rasulullah itu adalah pimpinan yang paling sering bermusyawarah dalam hal kecil apapun gitu ya. Rasulullah bermusyawarah. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai di sini ya, bahwa keutuhan jamaah ini tidak cukup dijaga dengan taat saja, tetapi harus ada mekanismenya ya. Misalnya setiap anggota berkewajiban menjaga solidaritas jamiah dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, wa amruhum syura bainahum. Jadi urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Ini menunjukkan bahwa musyawarah itu adalah karakter masyarakat Islam, bahwa musyawarah itu persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, tidak diputuskan berdasarkan kehendak satu orang, tetapi dibicarakan dengan pihak yang berkepentingan ya, melalui memiliki yang punya kompetensi. Jadi musyawarah itu kan fungsinya cari solusi, mendengar berbagai pandangan gitu ya, kemudian menghindari keputusan yang tergesa-gesa, membangun rasa memiliki dan menjaga persatuan. Jadi menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Wasyawirhum fil amri, dan musyawarahlah dengan dalam urusan. Jadi ini dalam konteks kepemimpinan Nabi ya. Bahwa sebelumnya Allah menyebut sifat pemimpinan Nabi itu adalah fabima rahmati minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut, walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kalau engkau bersifat keras ya, berkasar, tentu mereka akan menjauh darimu gitu ya. Wasyawirullah dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Ini sangat penting untuk kepemimpinan jamiah ya, bahwa Al-Quran menghubungkan kepemimpinan dengan 3 hal. Rahmah, kasih sayang, al-afu, memberi maaf, tidak mudah menyalahkan ya,
syuro, melibatkan anggota dalam persoalan bersama. Jadi kepemimpinan yang kuat bukan kepemimpinan yang keras gitu ya, tetapi kepemimpinan yang mampu merangkul, mendengar, musyawarah, ngambil keputusan gitu. Setelah musyawarah ada keputusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah bulat tekad ya, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi musyawarah itu bukan berarti keputusan tidak pernah selesai. Musyawarah, pertimbangan, keputusan, tawakal, pelaksanaan. Jadi setelah keputusan sah diambil ya melalui mekanisme yang benar, anggota tidak seharusnya terus-menerus menghidupkan perdebatan gitu ya. Seperti tapi harus ditaati gitu. Nah, kemudian ini ya, melakukan tabayun. Dalam sebuah organisasi itu harus banyak melakukan tabayun ya. Nah, jangan jadi harus banyak sering gitu melakukan tabayun misalnya. Nah, di sini sudah sangat jelas ya ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, in ja'akum fasik, jika datang seorang fasik binabain dengan berita fatabayyanu, maka minta tabayun ya. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altu nadimin. Jadi jangan sampai nanti menimpakan musibah ya kepada kaum tanpa tahu keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal gitu. Nah, ini ya bahwa intinya tabayun menjadi salah satu untuk memelihara keutuhan jamaah ya. Misalnya dalam kehidupan itu kan banyak konflik, misalnya kabar tentang pimpinan, informasi tentang keputusan organisasi, tuduhan terhadap organisasi, misalnya berita dari medsos, misalnya kalau langsung dipercaya disebarkan bisa menjadi fitnah gitu ya. Pokoknya dengarkan, tabayun, verifikasi, pahami konteks, baru mengambil sikap. Jadi tabayun itu bukan cari-cari kesalahan, tetapi memastikan informasi ini benar atau tidak gitu ya. Ini kan terjadi ketika Rasulullah nyuruh gitu ya untuk ngambil zakat karena takut kaum ini tidak memberi zakat, padahal tidak seperti itu gitu ya. Nah, sehingga Rasulullah ya untung saja hampir saja terjadi peperangan gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ditabayunkan, kemudian semangat islah ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Nah, harus jangan langsung memperbesar masalah. Tabayun, pahami persoalan, damaikan ya, islah sehingga jadi uhwah. Jadi islah itu memperbaiki keadaan ya, mendamaikan pihak yang berselisih, mengembalikan hubungan kepada keadaan yang baik gitu ya. Dengan dialog, tabayun, nasihat, ada mediasi, musyawarah, saling memaafkan, cari solusi yang adil. Nah, ini ya bahwa dalam Al-Hujurat ini seperti itu. Jadi intinya jangan menerima berita secara gegabah. Kalau ada perselisihan, lakukan islah. Nah, tabayun mencegah konflik, kalau islah menyelesaikan konflik gitu ya. Jadi jangan langsung, misalnya ketika ada informasi tentang pimpinan dan atas sama anggota, jangan langsung percaya, menyebarkan, membuat kesimpulan, membuat kubu, menyerang pribadi, tapi tabayun, klarifikasi, musyawarah, nasihat dengan adab ya, islah dan menjaga ukhuwah. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian memperbanyak silaturahmi dan tolong menolong. Nah, bahwa al-mu'min lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin satu dengan mukmin itu ibarat satu bangunan ya. Jadi harus saling mendukung, harus saling menguatkan. Dan jauhi perselisihan. La tahtalifu fatahtalifu qulubakum gitu ya. Sekecil apapun perbedaan gitu ya, jangan sampai pokoknya jauhi perbedaan sekecil apapun gitu ya. Kalau perbedaan itu misalnya sulit dihindari, paling tidak diusahakan diminimalkan ya perbedaan-perbedaan itu. Jadi jangan kalian berbeda-beda, berikhtilaf ya, nanti kalian akan berbeda-beda atau berselisih. Nah, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan kita menjadikan bahwa berjamiah ini adalah sebuah kewajiban ya, bagian dari ibadah, dan kita harus sabar dan jadikan ya bahwa Islam agamaku dan jamiah itu sebagai gerakan kendaraan kita menuju surganya Allah. Hanya itu saja, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bunda Lia. Bade ku Bunda Nur Aini ente Entos di sekolah rupina atas di sekolah. amun mangga. Terima kasih kepada guru kita Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jazakirahun katsiro, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk beliau. Jamaah kajian subuh yang